Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Demak Dominica dengan NIM 120380103 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Untuk usaha ini, pada di bulan pertama saya akan memberikan training kepada para pegawai agar bisa lebih mengenal cara usaha ini bekerja, dan juga bagaimana untuk meningkatkan skill mereka pada bidang yang mereka tekuni. Setelah saya melakukan training, saya akan melihat bagaimana keseriusan mereka dan juga ketertarikan mereka dalam hal tersebut. Setelah itu, saya akan membagikan tugas yang sesuai dengan minat dan juga keahlian mereka. Jadi setelah karyawan bisa stay untuk pekerjaan mereka, saya akan melihat target pasar yang kami miliki. Dari mempelajari target pasar produk kami, setelah itu kami akan melakukan promosi sesuai dengan target yang telah kami tentukan. Setelah melakukan promosi untuk di bulan kedua, setelah promosi sudah berjalan dengan lancar dan pelanggan kami juga sudah mulai ada dan datang kepada kami akan memberikan taktik untuk mempertahankan para pelanggan agar pelanggan bisa datang pada hari-hari berikutnya. Dengan begitu, maka kami akan melakukan pelayanan yang terbaik, baik saat berkunjung online maupun offline. Lalu untuk di bulan ketiga, setelah semua prosesnya sudah berjalan dan juga saya sudah mulai stabil di bidang keuangannya, maka saya akan meninjau lebih lanjut apa aja kekurangan dan apa aja yang sudah berhasil pada bulan sebelumnya. Dari situ saya akan memperbaharui lagi, lalu memberikan solusi terbaik agar usaha ini tetap berkembang. Lalu soal yang kedua, saya akan menjawab soal yang kedua. Apa yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia, modal, dan ruang yang dimiliki? Untuk usaha yang akan saya buat adalah usaha studio ilustrasi buku anak, di mana dari ruangannya sudah disiapkan, setengah bagiannya akan saya peruntukkan untuk studio buku anak. Setengah bagiannya lagi akan digunakan untuk art space, yang dimana art space dikhususkan untuk anak-anak yang ingin belajar, semisal belajar berwarna, bermain dengan warna, belajar menggambar. Namun dalam ruang lingkupnya bukan seperti kursus atau lain sebagainya, melainkan menjadi tempat seperti playground yang warna, dimana semuanya bebas bermain dengan warna yang sudah disediakan. Tentunya untuk masuk atau datang ke art space tersebut diperuntukkan biaya masuk. Selanjutnya, dari sumber daya manusia yang saya miliki, karyawan ahli akan saya pertahankan pada bagian studio ilustrasi buku anak, dan yang lainnya akan dijadikan asisten ilustrasi buku anak, dan yang satunya akan memegang tempat art space tersebut. Untuk biayanya, saya akan menanamkan biaya sebagai modal di tempat art space, di mana untuk menyediakan kanvas, cat, dan lain-lain, dan juga gaji karyawan tetap sehingga sekitar 2 juta per bulan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 1 ya, saya akan memberikan training kepada mereka bagaimana cara usaha tersebut bisa berjalan dan bagaimana ketertarikan mereka terhadap apa yang mereka tekuni. Dari ketertarikan mereka akan saya salurkan bagaimana ketertarikan itu sesuai dengan pekerjaan yang ada di studio ilustrasi saya.
Lalu untuk pertanyaan yang keempat, apa cara yang ditempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Untuk saya sendiri, saya akan memberikan training. Tetap ya, saya akan memberikan training kepada mereka bagaimana cara bisnis ini berjalan. Terus setelah melakukan training, saya akan melihat bagaimana ketertarikan mereka dan juga keahlian mereka dari bidang yang ada di usaha ini. Setelah itu, saya akan menyalurkan pekerjaan-pekerjaan yang ada sesuai dengan keahlian dan juga minat dari mereka. Setelah itu, saya akan bertanya dan juga mendengar masukan-masukan dari mereka. Apa aja sih yang mereka inginkan, yang ingin bisa mereka kerjakan, dan apa aja yang ingin mereka pelajari. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan karyawan yang baik? Saya akan melakukan interview ya kepada calon karyawan atau partner saya. Jadi setelah dari interview nanti, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan jawaban kepada saya. Apakah mereka calon karyawan yang baik atau tidak? Setelah itu, saya akan melihat CV-CV mereka. Gitu. Kalau misalnya CV dan juga jawabannya memuaskan bagi saya akan rekrut. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi Anda agar produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Kalau saya, yang akan saya lakukan adalah melakukan promosi ya, terutama melalui media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, karena itu sangat bermanfaat sekali dan juga berguna banget tuh. Dari situ saya akan memberikan target pasar yang saya inginkan, yang dimana target pasar saya sendiri adalah seorang ibu yang memiliki anak kecil. Dari situ saya akan memasang iklan pada Facebook Ads atau juga Instagram Ads sesuai dengan budget yang sudah saya tentukan. Selain itu, saya juga akan melakukan paid promote ataupun mengendorse kepada selebgram atau public figure yang memiliki target pasar yang sesuai dengan usaha yang saya punya. Seperti selebgram yang memiliki konten parenting, yang mana udah pasti banget nih memiliki audiens orang tua yang memiliki anak. Dengan begitu, saya sudah menetapkan akan mencapai, saya rasa akan mencapai 10.000 audiens atau kunjungan pada usaha yang saya miliki. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Kalau saya sendiri ya, yang akan saya lakukan yaitu akan menganggap karyawan saya sebagai partner atau teman untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman, yang bukan merupakan atasan dengan bawahan, sehingga dengan begitu karyawan akan merasa nyaman ketika bekerja. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Saya akan melakukan seperti memberikan contoh yang baik kepada karyawan, yang dimana saya juga menghormati mereka sebagai karyawan saya. Dengan begitu, saya rasa mereka akan mendapatkan contoh untuk saling menghormati di tempat kerja. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Yang akan saya lakukan sendiri ya untuk membangun rasa inisiatif karyawan adalah jangan pernah takut untuk lebih kayak memotivasi mereka untuk jangan pernah takut salah, yang dimana mereka juga harus melakukan hal-hal di luar perintah dari pekerjaan yang mereka miliki untuk hasil yang lebih produktif. Selain itu, saya juga akan memberikan reward kepada mereka biar mereka lebih semangat lagi untuk bekerja gitu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan
untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada saya, kepada Anda. Kalau yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan kendali ya kepada karyawan, sehingga mereka akan merasa bahwa mereka mendapatkan kepercayaan dari saya, di mana saya akan memberikan hak karyawan sesuai dengan kewajiban saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Menurut saya, kesalahan yang telah ia lakukan adalah kesalahan yang akan menjadi rekam jejak yang buruk bagi karirnya. Oleh karena itu, meski ia memiliki rekam jejak yang baik sebelumnya, sekarang ia sudah memiliki rekam jejak yang buruk. Saya akan memberikan konsekuensinya kepadanya sesuai dengan besar kerugian bagi perusahaan. Jadi kalau kerugiannya tentang material, saya rasa tidak perlu sampai memberikan konsekuensi yang terlalu berat. Tapi kalau merugikan nama baik perusahaan, saya akan memberikan konsekuensi yang cukup berat juga ya. Kalau emang ternyata mempengaruhi nama baik perusahaan saya, ya kemungkinan besarnya sih saya akan memberhentikan karyawan saya sih gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Menurut saya ya, karakter itu sangat penting, terutama untuk citra suatu perusahaan. Yang dimana karakter dari perusahaan itu buruk, maka nantinya citra perusahaan tersebut ikut buruk juga. Namun jika karakter dari perusahaan itu baik, itu akan mempengaruhi bagi suatu perusahaan juga sih. Oleh karena itu, karakter yang baik sangat penting untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Skill mah bisa dipelajari menurut saya ya, oleh orang-orang yang memiliki sikap baik lainnya. Kalau skill baik dapat digantikan posisinya oleh orang yang memiliki karakter yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya, gonta-ganti karyawan itu tidaklah baik ya buat perusahaan, karena hanya akan membuang-buang waktu untuk kembali memberikan pelatihan atau training kepada karyawan baru tentang perusahaan, dan juga membuang waktu untuk karyawan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi menurut saya itu sebaiknya ya, karyawannya kalau nggak melakukan kesalahan yang berat-berat banget, sebaiknya dipertahankan aja tuh. Sekian jawaban dari beberapa pertanyaan. Saya tutup. Terima kasih.